Sobat PPI Finlandia dan juga segenap peserta Winter Talk Show pada hari ini. Selamat siang di sini di Helsinki saat ini pukul 1 siang. Kemudian hari ini kita akan uh, bincang-bincang atau sharing-sharing mengenai Surviving the Winter of Finland, di mana telah hadir di tengah-tengah kita Kak Dr. Deisa Laksmita Ayomi. Atau kita sapa dulu ya. Selamat siang, Selamat Dr. siang, Mas Seno. Mita. Mbak Mita, gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah baik. Biasa ya. Ya, eh, ini langsung aja kita mulai karena sudah jam 1. Kemudian sambil kita mulai mungkin Kak Mita bisa perkenalan dulu ya. Kita sebagai dokter juga yang sudah praktek di Finlandia ya Kak ya, bener ya? Ya. Iya, benar. Iya, jadi saya datang sekitar 1 tahun sebelumnya, dan sekarang saya bekerja di salah satu kota, termasuk kota kecil, namanya kota Nurmes, 2 jam dari Kuopio. Dan ya, mungkin sedikit mungkin lebih nanti kita sharing setelah ini. Ya, kalau boleh tahu Kak Mita dulu pendidikannya kalau nggak salah dari Indonesia ya Kak ya? Dokter di Iya, Indonesia, benar. kemudian sudah menempuh ujian penyetaraan dan di sini praktek sebagai dokter sudah setahun berarti ya Kak ya? Iya, 1 tahun. Ya, jadi nanti pasti sini ada teman-teman kita new member PPI yang belum pernah merasakan mungkin winter di Finland seperti apa. Masuk saya sendiri juga pengurus baru, Kak Mita saya belum pernah merasakan winter yang sebenarnya ya. Kemarin baru sampai bulan Februari di sini. Jadi kayak late winter gitu ya. Jadi kalau yang winter yang sebenarnya itu saya belum tahu tuh. Dan juga nanti teman-teman yang baru juga bisa melihat juga menyimak apa yang disampaikan oleh Kak Mita. Nanti juga ada sesi interaktif, kita bisa tanya-tanya, bisa bertanya langsung melalui fitur raise hand dulu, atau bisa menyiapkan pertanyaan melalui kolom chat di Zoom. Ya, begitu. Baik, Kak Mita, apa bisa kita mulai sesi materinya ya? Mungkin ya? Iya, bisa. Langsung mungkin bisa Mas di-share Seno, PowerPoint. Ya, siap. Mas Seno, Ya, Mas Irfan? nggak lupa di mute, maaf, maaf. Oh ya, oke. Ya, buat teman-teman, selama sesi materi nanti tolong bisa di-mute dulu mikrofonnya. Nanti saat sesi interaktif bisa dinyalakan ya untuk pertanyaan. Baik, saya akan share materinya, membantu. Ya, silakan, ya, Dokter Mita. Iya. Oke, makasih Mas Seno. Iya, jadi pada kali ini kita akan bicara tentang Surviving the Winter of Finland. Oke, next. Nah, ini mungkin sedikit gambaran ya, bahwa di Finlandia sendiri itu winter mulainya dari bulan November, dan bahkan kalau di Lapland dia bisa mulai lebih awal, bisa Oktober atau pertengahan Oktober, dan juga semakin ke utara biasanya semakin lebih dingin. Jadi kalau misalnya kayak bulan kemarin itu di Lapland bisa sudah sampai -20, padahal di kota saya di Nurmes itu masih +5. Jadi gitu, semakin utara dia biasanya semakin dingin. Siapa sih yang nonton? Terus selanjutnya adalah, jadi biasanya mungkin yang baru datang ya ke Finlandia mungkin sedikit mengalami culture shock, yaitu karena memang budayanya atau misalnya orang-orang di sini mungkin kelihatan nggak ramah, tapi sebenarnya bukan mereka nggak ramah, tapi itu memang salah satu dominan atau personality mereka tuh memang cenderung yang suka diam, terus juga nggak terlalu suka banyak open, terutama ke orang lain atau orang baru. Bukan berarti mereka nggak suka, tapi memang itu lebih ke personality. Dan ini mungkin di sebelah kanan ada kayak gambar kayak suatu jokes ya. Jadi mungkin kalau di luar Finland, kalau misalnya mereka bilang udah heavy snow gitu-gitu, padahal di Finland tuh masih dianggap sebagai itu belum winternya Finlandia gitu. Bahkan dulu mungkin
Dulu mungkin pernah ada yang tahu ya di Twitter lagi rame bahwa di Prancis itu dulu sempat pernah -5, terus mereka sampai harus tutup bandara karena mereka merasa nggak siap dan orang-orangnya juga merasa itu dingin sekali. Padahal di Finland tuh -5 tuh udah hal biasa gitu. Bahkan kita bisa sampai -20 dan sekarang memang karena climate change memang cuacanya nggak sedingin dulu gitu. Contohnya aja di kota saya dulu ada yang bilang bahwa bisa sampai -40. Dan sekarang paling maksimal tuh -20, jadi nggak sedingin seperti dahulu. Next. Nah, ini mungkin sedikit gambaran ya. Jadi ini juga pernah saya alami juga. Jadi mimisan biasanya. Biasanya tuh kenapa kok mimisan? Karena memang cuacanya itu cenderung kering. Mungkin kalau misalnya kita compare ya sama Indonesia, Indonesia tuh memang panas, tapi dia humid, lembab. Sedangkan di Finlandia itu dia dingin tapi kering. Nah, kalau misalnya kering tadi, itu bisa resiko untuk mimisannya itu akan semakin tinggi. Itu pernah saya alami pada waktu itu 2 sampai 3 kali sampai mimisan. Walaupun nggak parah, tapi biasanya terjadinya pagi hari. Dan salah satu prevensinya adalah kita bisa beli petroleum jelly ya, atau biasanya mereknya Vaseline. Nah, itu kita apply-kan di menggunakan tangan atau bisa pakai menggunakan jari kelingking atau pakai cotton bud, itu sekitar 1/4 dari luar hidung. Nggak perlu yang terlalu dalam, yang penting 1/4-nya sudah cukup. Itu bisa 2 sampai 3 kali, terutama pada waktu pagi hari. Karena biasanya pagi hari itu eh, kita baru bangun, terus eh, kita masih tubuh kita belum ready dan cuacanya sudah sangat kering. Nah, terus kalau misalnya mimisan, seperti yang digambar sebelah kanan ya, posisi duduknya seperti itu. Jadi posisinya bukan yang mendangak. Karena kenapa? Karena kalau mendangak itu nanti darahnya kan masuk ya ke dalam lambung. Bagaimanapun itu juga bisa membuat iritasi. Walaupun nggak bahaya sekali, tapi kalau bisa dihindari. Yang sebelah kanan tuh gambarnya sudah bagus. Jadi posisinya seperti itu. Terus juga hidungnya dipencet. Walaupun misalnya mimisannya cuma satu hidung, tapi dipencet kedua hidung sekitar 10 sampai 15 menit. Terus kalau masih mimisan lagi ya kita pencet lagi kedua lubang hidung kita. Nah, kalau misalnya disebut sebagai heavy bleeding atau udah pendarahan yang harus ke rumah sakit, itu biasanya kalau sudah lebih dari 20 menit atau 30 menit, itu harus ke rumah sakit atau puskesmas terdekat ya, karena biasanya nanti akan dipasang dikasih spray dan juga dipasang semacam tamponade gitu, kayak kasa masuk ke dalam hidung. Itu yang paling sering biasanya mimisan. Jadi prevensinya adalah tadi pakai Vaseline, terus yang kedua bisa beli namanya humidifier. Nah, humidifier itu biasanya kita pasang malam hari. Kenapa? Karena kalau malam hari itu cuacanya akan lebih dingin dan akan lebih kering. Dan biasanya keluhan yang sering juga kalau misalnya pagi hari itu adalah tenggorokannya gampang gatal atau gampang sakit. Itu salah satu prevensinya adalah pakai humidifier. Dan juga jangan lupa sekali lagi reminder, kalau beli humidifier memang mahal, tapi kalau bisa beli humidifier yang mini aja udah cukup sebenarnya. Karena kan itu kan buat kita tidur ya. Jadi kalau ukuran mini itu bisa mengcover untuk ruangan tempat tidur aja udah cukup. Itu nggak usah yang perlu yang mahal yang besar, cukup yang kecil. Terus juga jangan lupa reminder bahwa harus sering dibersihkan. Karena kalau misalnya di dalamnya ada bakteri, jamur, atau mold, itu juga bisa malah bikin penyebarannya semakin malah nggak bagus gitu. Jadi harus sering dicek berkala. Terus juga sebenarnya makanya juga gampang kok, humidifier itu cuman perlu diisi dari air. Kalau sudah di Finlandia itu bisa pakai air dari tap water aja udah cukup. Nggak perlu yang harus air dari kemasan. Kalau mau dikasih aromaterapi ya silahkan. Tapi yang penting air dari tap water aja udah cukup. Gitu. Terus next. Nah, ini juga salah satu problem ya. Ini yang juga kita terutama yang baru pertama kali datang itu kalau jatuh tuh super sakit sekali karena saya dulu pernah jatuh dan biasanya kalau jatuh itu entah kenapa di sini jarang ada yang mau nolong ya, nggak tahu kenapa orang-orang kalau jatuh tuh ya udah kita jatuh berdiri berdiri sendiri. Jadi emang nggak terlalu
ada orang yang nolong. Dan ini biasanya memang apalagi kita ya yang belum terbiasa dengan salju atau licinnya, itu biasanya gampang jatuh. Nah, inilah tips-tipsnya. Jadi yang pertama adalah pakai sepatu yang alas sepatunya itu ada semacam kayak duri-durinya. Jadi nanti ada gambarnya setelah ini. Jadi itu biar kita nggak gampang jatuh. Itu. Nah, prinsipnya lagi adalah di sini itu sangat penting untuk beli quality daripada quantity. Lebih baik punya satu boots atau satu sepatu yang bagus, yang dari second hand ya, yang bekas, daripada beli satu tapi yang mereknya yang musiman misalnya, atau cuma sekadar gaya-gayaan. Karena di sini memang sangat dibutuhkan untuk licin, terus juga sangat dibutuhkan juga apa ya, untuk yang penting nggak jatuh gitu. Jadi mungkin sudah banyak yang tahu ya orang-orang di sini kalau mau beli second hand itu bisa di website tori.fi atau juga bisa biasanya di city center itu ada namanya kalau dalam bahasa Finnish itu kirpis atau kirpis biasanya atau second hand biasanya ada. Terus yang kedua adalah nanti bisa pakai anti slip guards itu nanti ada gambarnya setelah ini. Terus yang ketiga adalah kalau misalnya kalau mau kemana-mana itu misalnya dikasih waktu lebih. Misalnya kalau pas summer, oke aku jalan dari A ke B itu 10 menit. Nah, ini bisa dikasih waktu tambahan 5 menit karena jalannya pelan-pelan. Terus juga jangan lupa kalau tiap keluar harus cek apa weather ya. Mau ini sekarang -5 atau plus biar bisa menyesuaikan bajunya seperti apa. Terus yang kelima juga fokus jalan, jangan lihat HP karena kadang kita apa ya kalau di jalan pun juga banyak sepeda-sepeda kan juga satu jalur ya sama yang pejalan kaki. Terus yang keenam, ini yang juga yang paling penting adalah harus pakai reflektor. Karena di sini kalau misalnya kita nyebrang atau misalnya pas gelap, kita nggak pakai reflektor, kalau ditabrak yang salah adalah yang jalan kaki yang nggak pakai reflektor. Dan juga yang kedua, reflektor itu dalam bahasa Finnish namanya Heijastin ya. Jadi nanti kalau misalnya mau cari di internet itu pakai kata kunci Heijastin. Terus kalau sepedaan itu juga jangan lupa pasti harus dinyalakan namanya LED lights dan juga diganti bannya. Sini ada ban khusus untuk winter gitu. Next. Nah, ini gambarnya. Jadi alas sepatunya itu seperti itu ya. Jadi bukan yang licin tapi ada seperti apa ya, yang bikin kalau kita di jalan yang licin tuh nggak gampang jatuh. Dan biasanya kalau cari kata kuncinya adalah cari sepatu-sepatu yang Gore-Tex. Itu memang mahal, tapi sekali lagi bahwa lebih baik beli di second hand, lebih baik beli yang satu aja cukup, tapi itu bisa tahan sampai 10 sampai 15 tahun gitu. Daripada beli baru misalnya dari Zara atau apa yang merek-merek musiman, tapi untuk apa ya kekuatan di pas lagi licin itu nggak bagus. Nah, kenapa kok Gore-Tex? Karena dia biasanya sudah mencakup waterproof, windproof, dan juga sirkulasi udara di dalam sepatu juga sudah bagus. Biasanya brand-brand yang sering itu adalah namanya brand Pomar, Timberland, Reima, Haglove, itu yang terkenal di sini. Terus yang di bawahnya itu ada reflektor. Jadi biasanya reflektor itu dipakai, biasanya bisa digantungkan di coat atau bisa ditaruh di ransel itu. Dan kalau misalnya mau lebih bagus lagi, itu juga ada sarung tangan yang juga reflektor. Jadi pas kita jalan itu bisa otomatis kalau ada cahaya itu bisa terpantulkan jadi orang tahu oh ini ada orang lagi jalan gitu. Terus yang sebelah kanan itu tadi yaitu adalah kalau misalnya udah licin banget, biasanya kalau licin banget itu suhunya sekitar 0 derajat atau +1, +2 atau -1, -2 di antara itu super licin biasanya. Itu kita pakai kalau misalnya mau itu bisa beli seperti itu ice grippers. Jadi biasanya dipasangkan di bawah sepatu. Nanti kalau misalnya sudah masuk ke ruangan atau misalnya masuk ke bangunan, itu kita copot. Terus kita masukin tas kayak gitu. Nanti keluar kita pakai lagi. Next. Nah, ini mungkin juga sudah sering dengar ya, ada yang namanya black ice. Ini yang super licin. Nah, memang sulit untuk mengidentifikasi ya.
mana black ice, mana yang enggak ketika kita jalan. Ini kita taunya seiring dengan pengalaman. Nah, biasanya ciri-cirinya tuh adalah dia warnanya tuh berubah di area antara yang basah dan juga area yang kering. Dan yang kedua, biasanya teksturnya itu nggak rata. Karena kan dia campuran ya antara es, ada air, itu yang licin biasanya. Terus yang ketiga nih yang lebih gampang ya untuk mengenali, yaitu adalah ketika dia di bawah lampu atau misalnya dilewati oleh misalnya mobil, itu dia akan lebih shiny, akan lebih karena dia memantulkan cahaya. Itu biasanya super licin, jadi dihindari kalau misalnya ada lampu atau ada jalanan yang shiny, itu lebih baik kita minggir ke jalanan yang nggak terlalu shiny. Tapi sekali lagi ini juga termasuk sulit. Jadi lebih baik sih preferensinya pakai sepatu yang bagus tadi, yang alas sepatunya ada semacam apa ya durinya atau yang bukan yang halus alas sepatunya. Terus yang keempat adalah biasanya black ice ini dia tuh di area tepi-tepi, terutama di jembatan atau di sekitar sungai. Makanya kalau misalnya jalan-jalan di sekitar jembatan lebih baik yang di tengah-tengah, jangan yang terlalu ke tepi. Karena itu biasanya black ice akan lebih stay di daerah-daerah seperti itu. Gitu. Next. Nah, ini mungkin sedikit gambaran ya. Jadi pada intinya adalah di sini itu nggak ada di sini tuh nggak ada cuaca buruk. Adanya adalah pakai baju yang salah. Jadi yang kata kunci yang pertama adalah layering, itu penting. Terus yang kedua adalah harus pakai baju yang benar. Terus ya contohnya ini seperti yang digambar kanan ya. Jadi layer itu pertama ada yang namanya base layer. Yang pertama paling lebih dalam lagi adalah underwear. Underwear terserah pakai yang apapun. Kalau bisa memang jangan cotton. Terus yang kedua adalah pakai base layer. Itu disarankan pakai merino wool atau seperti contoh ya di gambar itu. Itu biasanya kita pakai yang panjang. Terus setelah itu ada namanya mid layer. Nah, mid layer itu biasanya kalau gini kita lebih sering pakai yang sweater entah dari merino wool atau dari cashmere. Dan juga kalau beli jangan lupa harus cek materialnya karena biasanya mereka nulisnya merino wool tapi ada campuran-campurannya. Emang kalau misalnya 100% merino wool pasti akan mahal. Tapi ya sekali lagi ya beli satu tapi dipakai untuk dalam jangka panjang. Terus setelah itu ada pakai coat. Nah itu kalau misalnya autumn, oke, masih bisa pakai wool, tapi kalau misalnya udah winter gini, biasanya kalau sudah minus, kita ganti seperti yang di foto itu ya, biasanya yang lebih tebal. Tapi sekali lagi prinsipnya adalah bukan berarti kalau misalnya jaket semakin tebal itu semakin bagus, enggak. Karena kalau misalnya kita tahu ada material-material yang dari downlines ya, itu dia yang dalamnya ada bulu-bulu entah bulu-bulu angsa atau ya bulu-bulu unggas, itu dia biasanya nggak terlalu berat. Itu. Terus juga ada pakai sepatu boots tadi. Saran saya adalah kalau pakai sepatu boots, jangan pakai sepatu boots yang ukurannya pas. Misalnya ukuran saya 40. Saya kalau pakai boots, saya pakai ukuran 42/3 atau 41. Kenapa? Karena biasanya kalau dingin, itu kita pakai kaos kaki double. Biasanya double kaki yang pertama tuh yang tipis kayak buat olahraga, terus kita double list, terus kaki yang dari wool kayak gitu. Maaf ya suaranya kok agak menggemang. Terus juga jangan lupa pakai shawl dan juga pakai topi. Dan biasanya topinya disarankan pakai yang merino wool. Sekali lagi pakai wool ya kalau bisa 100% wool. Terus juga shawl-shawlnya juga. Nah kenapa? Biasanya orang-orang kadang ada yang malas pakai shawl, tapi kalau saya sarankan adalah pakai shawl. Kenapa? Karena biasanya kita heat itu akan suhu panas kita tuh bisa keluar itu terutama di bagian leher, salah satunya leher dan tangan. Jadi pakai scarf itu penting gitu. Walaupun sudah pakai coat tapi tetap scarf tetap harus penting. Terus juga tadi ya pada intinya adalah kunci pertama adalah layering. Jadi bukan berarti kayak aku udah punya pakai baju bagus nih kashmir tapi aku cukup satu kashmir aja udah cukup, enggak. Yang lebih baik
pakai baju yang misalnya bukan kashmir tapi layering daripada pakai baju satu aja tapi kashmir. Kenapa? Karena ketika kita pakai layer itu suhu antara layer kan ada udara. Nah, udaranya tuh kalau udaranya terperangkap itu dia bisa bikin kita tuh stay warm. Jadi kuncinya adalah layering. Makanya kalau kita lihat di Finland orang-orang pakai baju tuh tebel itu karena banyak layernya gitu. Next. Nah, ini salah satu ya. Tadi sekali lagi kuncinya adalah layers. Semakin dingin, maka layersnya ditambah, terutama mid layers. Terus juga kalau misalnya pakai pakai sarung tangan bisa double, terus pakai kaos kaki bisa double. Ini salah satu gambarannya kalau suhu segini, pokoknya ditambah-tambah layernya. Gitu. Next. Nah, ini adalah sekali lagi kalau misalnya winter itu kita rentan terkena winter skin syndrome. Jadi semakin kering ya, tadi sudah saya jelaskan bahwa kulit itu akan semakin kering. Kalau untuk menjaga kekeringan di mulut ya, biasanya kita pakai lip balm. Dan lip balm ini disarankan pakainya 2 kali, dari pagi begitu bangun sama pada waktu mau tidur. Dan biasanya sekali lagi mulut itu akan lebih kering dibandingkan yang lain. Kenapa? Karena dia produksi oilnya tuh nggak sebagus kulit atau wajah gitu. Makanya penting sekali untuk menjaga kelembapan dari bibir. Dan sekali lagi saya sarankan adalah kalau bisa sih pakai lip balm yang mengandung UV. Kenapa? Karena memang walaupun mataharinya nggak sebanyak ya di di summer, tapi tetap mataharinya masih ada, dan juga sekali lagi ada UVA sama UVB, di mana UVB itu kalau misalnya dia terpantulkan oleh salju, dia akan memantulkan itu lebih tinggi, intensitasnya sekitar 80%. Jadi memang walaupun mataharinya waktunya sedikit, tapi intensitas atau pengaruh efeknya itu akan lebih gede. Terus yang kedua, sebelahnya itu ada lotion, itu yang biasanya sering dipakai, biasanya di rumah sakit atau di puskesmas ya, biasanya untuk orang-orang yang kulitnya kering, karena dia bagus untuk mengandung dia mengandung glycerin, salah satu yang ingredient yang penting. Ini terserah sih body lotion, yang penting kira-kira ingredient utamanya tuh bisa mengandung glycerin atau shea butter atau petroleum jelly, itu terserah. Terus yang ketiga adalah sekali lagi, walaupun di luar dijaga, tetap harus yang dari dalam ya. Terutama makan makanan seperti alpukat, terus juga kacang, terus juga ikan-ikanan seperti salmon. Dan di sini kan juga untuk beli ikan itu akan lebih gampang. Apalagi kalau misalnya mungkin sudah banyak tahu ya sekarang biasanya ada diskon 30%, 60%. Itu terutama kalau misalnya kayak di kota saya ini, karena lebih gampang untuk dapat seafood gitu misalnya. Itu tergantung sih di tiap-tiap kota. Next. Nah, ini mungkin tadi juga sedikit seperti tadi ya. Jadi pada intinya sih moisturizing tuh penting pada intinya. Jadi nggak harus yang kalau misalnya winter itu harus mengganti semua skincare, enggak. Sebenarnya sama aja, cuman intinya sih ditambah menjaga, memastikan bahwa skincare-nya itu menjaga kelembapan kita, terutama tadi ya mengandung hyaluronic acid gitu. Terus juga minum harus sering. Terus juga kalau misalnya mau kulit nggak perlu yang exfoliate yang terlalu berlebihan, karena sekali lagi cuaca kering itu tubuh kita itu exfoliate-nya akan lebih tinggi, jadi nggak perlu yang kita exfoliate berlebihan. Terus juga jangan lupa sekali lagi saya remind untuk selalu pakai sunscreen, itu penting sekali. Next. Dan ini mungkin sedikit sudah pada tahu ya pasti, biasanya di sini adalah sangat biasa untuk mengkonsumsi vitamin D. Jadi biasanya ada 2 pilihan, ada vitamin D2 atau D3. Kalau D2 itu dari tumbuh-tumbuhan, kalau D3 itu dari hewan. Dan yang disarankan adalah vitamin D3. Kenapa? Karena dia absorpsinya dan juga efeknya itu lebih signifikan. Makanya biasanya lebih banyak di toko-toko itu jualannya, salah satu mereknya adalah Minisan yang sering dipakai, itu adalah mengandung vitamin D3. Dan juga bisa dari makanan, tadi sekali lagi ya, bahwa bisa dari salmon atau dari kacang-kacangan. Nah, kalau yang
itu yang sebelah kirinya itu biasanya ada yang kadang satu suplemen tuh tulisannya C plus D gitu. Misalnya mengandung vitamin C sama mengandung vitamin D. Di sini lebih dibutuhkan untuk mengkonsumsi vitamin D ya. Jadi kalau vitamin C mungkin nggak untuk yang setiap hari, tapi misalnya kalau mungkin lagi imun lagi jelek atau misalnya lagi flu, bisa kita konsumsi vitamin C, tapi nggak yang untuk tiap hari. Tapi kalau vitamin D bisa dikonsumsi tiap hari dan aman, dan bahkan orang-orang sini juga mengkonsumsi vitamin D. Dan dosisnya adalah, ini juga masih kontroversial, tapi biasanya adalah kita mengkonsumsi sekitar 20 mikrogram sudah cukup. Karena kan ditambah dengan makan makanan yang lain, atau misalnya kayak dairy products, itu juga sudah cukup sebenarnya. Ada yang bilang 10, ada yang bilang 20, ada beberapa yang mengkonsumsi 50. Sebenarnya nggak apa-apa, asal batas maksimumnya biasanya 100 mikrogram. Jadi biasanya 20 mikrogram itu sudah cukup. Gitu. Next. Mungkin ini sedikit ya, jadi ya pada intinya adalah vitamin D itu sangat dipentingkan untuk tubuh. Sekali lagi di Finlandia, kita nggak bisa dapat vitamin D sebanyak itu karena musim winter, jadinya kita konsumsi vitamin D dari luar. Next. Nah, ini salah satunya, mungkin waktunya tinggal sedikit, jadi biasanya sering ini ya, jadi ada namanya seasonal depression. Jadi biasanya kalau kita lihat mungkin, terutama kalau misalnya sudah kerja ya sama orang-orang Finnish ya, kelihatan kalau pas summer mereka lebih yang ceria, kalau misalnya pas winter tuh mereka lebih yang diem, nggak banyak ngomong. Jadi itu sangat pengaruh sekali, dan juga banyak orang-orang depresi dan pas winter aja gitu, atau mereka biasanya mengkonsumsi obat-obat depresi pas winter aja, setelah summer atau spring mereka udah nggak konsumsi lagi, dan itu juga merupakan bukan jarang, banyak sekali, dan tingkat depresi di sini memang sangat tinggi. Nah, cara prevensinya tadi adalah dengan vitamin D, terus juga makan makanan yang harus bergizi, exercise, terus juga interaksi, walaupun banyak orang lebih suka stay at home, tapi juga tetap harus interaksi gitu. Terus next. Dan ini yang terakhir, ini batasannya adalah kalau misalnya sudah kalau sudah kita udah melakukan prevensi, dan juga dalam waktu misalnya kita ngerasa depresi itu biasanya gejalanya adalah nafsu makan yang berkurang, terus kayak nggak mau interaksi sosial, terus juga kayak merasa sedih terus, merasa nangis. Tapi di sini wajar sih kalau misalnya dari ceritanya orang-orang bahwa kalau misalnya musim winter itu mereka tuh gampang sedih, gampang nangis, itu masih dalam batasan wajar. Tapi kalau sudah 2 minggu, udah 3 minggu, terus nggak ada perubahan, itu yang bisa saya rekomendasikan ya mungkin bisa untuk dicari treatment yang lebih lanjut. Dan sebelah yang itu sebelah kiri itu juga salah satu yang sering ya, namanya adalah wake up light, atau kalau misalnya di bahasa Finlandnya adalah aurinko lampu atau aurinko vallo. Jadi biasanya dia tuh akan nyala. Jadi kita bisa pasang alarm, kalau misalnya jam 7 pagi, misalnya kita set jam 7 pagi ya, dia akan nyala, terus nanti lampunya tuh intensitasnya tuh akan makin lama makin terang gitu, kayak persis kayak sinar matahari. Terus juga cahayanya tuh adalah yang warm, nggak yang terlalu terang. Jadi benar-benar kayak matahari. Itu disesuaikan. Itu biasanya direkomendasikan kita dinyalakan selama jam 7 sampai jam 3, jadi untuk mengatur circadian rhythm kita ya, karena kita terbiasa dengan matahari, sekarang tiba-tiba mataharinya nggak ada, atau ada tapi jam 4 pagi, jam 5 pagi terus sudah nggak ada matahari lagi. Nah, itu bisa dipakai, memang harganya nggak mahal, tapi biasanya cuman beli satu aja udah cukup, karena biasanya kan udah bisa mengcover, dan itu udah cukup. Juga ada alarmnya, terus dia juga bisa di set. Terus beberapa orang ada cuman memakai biasanya 30 menit sampai 2 jam buat pagi hari, tapi beberapa ada yang menyarankan ya kalau bisa sampai jam 3 sampai jam 4 pagi dinyalakan terus. Tapi kalau misalnya 30 menit sampai 2 jam biasanya udah cukup sebenarnya. Mungkin itu Mas Heno dari saya, mungkin bisa dilanjutkan sesi sharing kalau ada yang mau tanya. Baik, terima kasih banyak Kak Mita atas materinya. Ini kalau bagi saya pribadi nih banyak hal-hal baru ya. Jadi saya juga ingin bertanya nanti kalau teman-teman belum ada yang pengen. Nah, sekarang kita buka sesi interaktif atau sesi tanya jawab. Silakan bagi peserta boleh bertanya langsung dengan raise hand, atau menyalakan mikrofonnya langsung juga boleh, ataupun
bertanya melalui menuliskan pertanyaan di kolom chat juga bisa. Ya mungkin sebagai untuk pemantik saya ingin bertanya dulu ya ke Kak Mita ini, ke Kak Mita yang pertama tadi yang mengenai pencegahan nose bleeding ya, itu kan disarankan untuk pencegahannya bisa mengoleskan vaselin di hidung, itu di lubang hidung yang dalam berarti ya Mbak ya, yang dalam apa yang luarnya ya, kayak ini. Iya, bisa sampai dalam tapi cukup seperempat aja, nggak usah yang terlalu dalam gitu. Dan juga dioleskan tipis-tipis saja, nggak perlu yang harus tebel sampai menggumpal gitu, tipis-tipis saja. Tapi iya bagian luar juga, tapi sedikit aja. Terus di dalam nih cukup ya, nggak usah dalam-dalam. Cuman untuk biar menjaga kelembapan, karena biasanya di situ yang sering apa ya, mimisan gitu. Misalnya, oh ya. Baik, terima kasih Mbak. Ya, silakan teman-teman. Apabila ada yang ingin bertanya, bisa langsung menyalakan mikrofon. Oh, ini ada pertanyaan dari Mas Oki. Silakan. Eh, oh bukan, mohon maaf, saya salah. Ya, baik, sambil menunggu pertanyaan, tadi disarankan saat winter itu kan kita tetap harus banyak minum ya, Mbak Minta ya. Nah, sementara kadang kalau pas winter, mungkin saat keluar kan kita pakai perlengkapan yang agak ribet kalau ke kamar mandi ya. Itu bagaimana tipsnya mungkin ya biar tidak, atau gimana kiatnya mensiasati itu kalau misalkan eh, harus minum banyak tapi khawatir kalau terlalu banyak nanti jadi sering pipis, padahal mau mau pipisnya itu mungkin ke kamar mandi kita agak ribet ya karena bajunya sudah layering begitu. Kalau apakah ada tips atau bagaimana mensiasati untuk mengatasi atau strateginya begitu. Kenapa sorry Mas Enong nggak seberapa jelas, sorry, bisa diulang Oh lagi? iya, ya. Jadi kalau uh, kadang ada dilema ya saat winter tuh, kalau kita disarankan tetap minum yang cukup, tetapi kalau saya kadang khawatir ya kalau misalkan nanti minumnya banyak nanti jadi sering pipis gitu. Jadi kan padahal kalau pakai baju winter serang saat di luar kan ribet gitu Mbak, karena kan pakai baju yang berlayar-layar ya, berlapis-lapis itu. Apakah boleh kalau kita mungkin mengaturnya minumnya tidak saat saat mungkin sore aja, jadi saat saat kita breakfast di luar kita kurangi minumnya gitu, apakah aman atau ada saran gitu? Iya sih. Iya, itu juga jadi salah satu problem ya. Tapi biasanya kalau saya sih suka apa ya namanya, suka sedia apa namanya botol minum di ransel, dan juga di tempat kerja pasti udah langsung bawa gitu. Apalagi kan di sini kan karena apa ya cuaca gampang gelap, jadi biasanya kita gampang capek, biasanya konsumsi kopi. Nah, konsumsi kopi kan juga bisa meningkatkan dehidrasi lebih tinggi. Nah, itu juga makanya itu juga jadi problem sih emang, ya mau nggak mau harus sering apa ya bikin eh, apa ya minuman tuh available di dekat kita gitu, minum air putih. Bagi kita di sini kan gampang ya apa namanya kalau mau ngambil air tinggal dari tap water udah ada gitu. Yang lebih baik sih memang ya seperti disarankan 8 gelas, atau bahkan kalau pas winter ya bisa lebih daripada itu kalau bisa, karena kan tingkat dehidrasinya bisa lebih tinggi resikonya. Baik, terima kasih Mbak Beta. Oh, ini ada yang ingin bertanya langsung dari Mbak Ari Nursenjah. Silakan, Mbak Ari bisa menyalakan kamera dan mikrofon mungkin biar langsung menyampaikan. Halo, Assalamualaikum, selamat siang dan selamat malam mungkin waktu Indonesia. Mohon maaf tidak bisa menyalakan kamera, Mas, tidak apa-apa ya? Ya, nggak apa-apa ya. Ya, ya saya ingin bertanya ke Ibu Dokter dua pertanyaan. Yang pertama pasti terkait winter. Eh, jadi saya sudah tinggal kurang lebih sudah mengalami 4 kali winter lah di Helsinki di Finlandia ini. Dan yang jadi problem utamanya itu adalah ketika winter itu datang, sugesti saya secara pribadi itu sudah langsung negatif terhadap winter itu. Nah, dari sugesti-sugesti itu, apakah sebenarnya itu mempengaruhi ke terjadinya suatu penyakit gitu? Karena semisal ketika saya udah masuk winter nih, udah masuk dingin banget, saya udah kayak udah negatif aja gitu, dan itu justru malah membuat saya kayak, aduh pusing, aduh tiba-tiba sakit perut, aduh nggak enak badan. Nah, itu sebenarnya ada pengaruh nggak atau memang kondisi fisik aja gitu? Itu yang pertama, Dok. Yang kedua, karena tadi tiba-tiba saya mengalami banyak kayak semacam
rasa sakit ya, misalnya pusing atau sakit perut, sakit punggung dalam waktu bersamaan, dan apakah boleh mengkonsumsi obat seperti itu ya untuk mengurangi rasa sakit itu secara eh, apa namanya berulang kali gitu, karena jujur saya pribadi tidak bisa kuat menahan rasa sakit terlalu lama gitu, jadi selalu solusinya tuh dengan obat gitu. Dan itu apakah sebenarnya baik atau tidak, dan bagaimana menurut Bu Dokter? Itu aja sih kalau dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Ari atas pertanyaannya. Jadi ada dua pertanyaan. Yang pertama, saat winter apakah merasa sudah ada uh, bad feeling dulu ya, dan itu apakah terkait dengan uh, kondisi-kondisi keluhan badannya. Kemudian yang kedua, apakah aman mengkonsumsi berbagai obat, terutama obat-obat penghilang rasa sakit selama winter dan beberapa obat lainnya. Silakan Mbak Mita, mau dijawab langsung. Iya, iya. Pertama, iya wajar ya memang apa namanya cuaca dingin bisa bikin apa ya sistem imun kita menurun. Terus juga sekali lagi ya memang kalau misalnya kita tahu bahwa kalau di rumah sakit itu pasti orang-orang pasti akan cenderung karena imun sistem menurun jadi lebih gampang misalnya kena infeksi saluran nafas atau gangguan cerna itu banyak sekali saya jumpai. Tapi kalau misalnya untuk konsumsi obat-obatan, terutama entah itu NSAID atau misalnya kayak obat-obatan buat nyeri, itu sekali lagi yang harus kita tahu bahwa obat nyeri itu eh, prinsip utamanya adalah memang dia cuma bisa apa ya relief symptom ya apa namanya bisa meringankan gejala, tapi yang paling utama adalah harus mencari sumbernya dari mana gitu, entah itu dari secara fisiologis, entah itu misalnya cuma somatis atau memang itu ada sesuatu bisa kita cek dari laboratorium. Itu yang paling penting prinsipnya adalah pertama harus menangani underlying cause-nya apa gitu, karena kalau misalnya kita nggak tahu underlying cause, kita cuma konsumsi karena gimana pun ya obat-obat painkiller atau buat nyeri itu kalau dalam jangka panjang itu bisa pengaruh ke apa namanya membuat ulcer apa sih membuat luka di lambung, dan itu kalau sudah luka di lambung jangka panjangnya itu akan bahaya karena nanti bisa sampai ada bleeding. Nah kalau misalnya bleeding itu biasanya nanti gejalanya dalam jangka panjang biasanya orangnya akan anemia, gampang capek. Biasanya pertanda awal-awalnya seperti itu. Nanti lama-lama bisa apa ya kalau misalnya buang air besar uh, warnanya hitam gitu. Itu dalam jangka panjangnya. Jadi yang pertama harus tahu adalah underlying cause-nya apa gitu. Nggak bisa yang kita konsumsi dalam jangka panjang. Pokoknya yang harus dibahaya sih itu. Yang pertama painkiller sama juga kortikosteroid itu nggak bisa dalam jangka panjang. Harus tahu tujuannya apa, terus dalam jangka waktu kapan, nggak bisa jangka waktu panjang. Ya, mungkin kalau batas maksimalnya berapa lama biasanya, eh, Mbak Mita? Batas amannya kita mengkonsumsi painkiller gitu, mungkin apakah 3 hari atau seminggu, kemudian kalau belum resolve baru kita ke dokter, atau amannya begitu, saran dari Mbak Mita selaku dokter. Iya, biasanya sih kalau di sini kita pakai namanya eh, Panadol atau Pamol F atau Burana biasanya. Itu kalau Burana bisa 1 sampai 3 kali, atau misalnya Pamol itu dosisnya maksimal 1 gram sampai 3 kali maksimal dalam sehari. Nah itu kita nanti juga lihat kalau misalnya ringan sih biasanya 3 sampai 5 hari harusnya sudah bisa apa ya resolve, bisa sembuh gitu. Tapi kalau misalnya kayak udah dalam seminggu terus kayak kok masih terus-terusan, terus kita juga lihat evaluasinya kira-kira pain-nya ini kok nggak apa ya kok makin nambah nggak makin berkurang, kalau ataupun kalau berkurang nggak signifikan gitu. Jadi memang harus dilihat, harus ini ya per individual, dan sekali lagi bahwa yang kedua harus dicari penyebabnya, itu yang paling penting paling utama. Ya, baik, terima kasih banyak Mbak Mita, sudah jelas. Mbak Ari, sudah jelas atau ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup, Mas. Cukup, Bu. Ya, terima Terima kasih kasih banyak banyak. terima kasih Mbak Mita. Dari pertanyaan kedua dari Mbak Ame ini, Raisen, Mbak Ame dari KBRI. Silakan Mbak Ame, terima kasih sudah bersedia bergabung. Iya, halo, selamat siang, Mas Eno,
Bu Dokter. Terima kasih kesempatannya. Maaf nggak bisa menyalakan kamera sambil masak soalnya. Ya, Ya, jadi saya ada 2 pertanyaan. Ini pertama-tama terima kasih banyak atas tips selama winter, tentunya sangat bermanfaat, terutama bagi kami yang baru sampai pertengahan tahun ini, jadi belum pernah merasakan betapa dinginnya winter di Finland seperti itu. Saya juga kemarin sempat ngobrol sama teman Finland, katanya di sini bukan tipikal winter, pemerintahnya nggak ngasih garam gitu ke jalanan, jadi makanya jalanannya bakal licin banget dan harus berhati-hati. Jadi makasih banyak tadi Mbak Dokter sarannya untuk terkait alas kaki. Nah, pertanyaan saya ada 2. Yang pertama mungkin kalau boleh tips buat skincare. Tadi sebenarnya sempat disebutkan ya untuk disarankan menggunakan sunscreen, jangan lupa. Terus, nah ini terkait dengan moisturizer gitu. Mungkin ada ada saran gitu Bu Dokter, bagaimana kita bisa mengaplikasikan skincare atau make up yang biasa kita gunakan gitu supaya skin barrier kita nggak rusak selama winter, karena tentunya ada perbedaan yang signifikan ya antara udara ketika summer dan winter gitu. Jadi mungkin sarannya yang lebih detail Bu Dokter ini mengenai perawatan untuk wajah. Kalau untuk badan juga boleh gitu, tapi mungkin terutama yang untuk wajah, karena yang selalu terpapar kan wajah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu sebenarnya ini masalah estetika aja sih. Kan biasanya kalau winter itu kita meler ya, hidung kita meler gitu. Jadi tanpa kita sadari, saking dinginnya sampai ya tanda kutip ingusan gitu. Itu ada tipsnya nggak sih Bu Dokter supaya mungkin bisa kita cegah, atau ya udahlah memang itu ada suatu yang alami terjadi gitu ketika winter. Ya, gitu aja kali Mas Eno, Bu Dokter, terima kasih banyak. terima kasih atas pertanyaannya, sangat menarik sekali. Yang pertama lebih detail mengenai tips skincare ya, penggunaan sunscreen dan moisturizer secara detail untuk aplikasi di wajah, untuk proteksi di wajah, kemudian penanganan biar tidak mudah meler atau ingusan ketika winter. Silakan Iya. Mbak Dokter, Mbak Mita. Iya, yang pertama sih kalau misalnya skincare tetap saya akan remind bahwa prinsipnya adalah moisturizing, dan terutama yang bagus tadi adalah ingredientsnya tadi menggunakan hyaluronic acid, itu yang pertama. Terus yang kedua kalau bisa pakai mungkin kalau dari awal ya, jadi kalau pakai foam atau cleanser itu yang suatu yang gently ya, terutama ya yang gently. Terus yang kedua mengurangi faktor-faktor yang bikin kulit kita kering. Contohnya misalnya beberapa orang ada yang suka kalau pagi sama malam itu membersihkan wajah menggunakan suatu yang ada base alkoholnya, misalnya 2 kali, itu bisa sekali aja udah cukup, misalnya pas malam hari kalau udah habis up. Terus yang ketiga adalah kalau misalnya pas winter itu disarankan untuk pakai make up yang nggak terlalu tebal, yang light gitu, karena sekali lagi bahwa coldness tadi itu bikin kulit kering tadi. Terus juga prinsipnya adalah tadi juga yang penting skincare itu nggak cuma wajah ya, tapi juga untuk mata, untuk bibir juga, dan juga jangan lupa untuk daerah leher juga itu. Jadi bukan cuma wajah, tapi juga leher juga. Terus apa lagi ya? Terus kalau misalnya bisa pakai masker ditambah terutama masker-masker yang mengandung misalnya aloe vera, terus juga pokoknya yang benar untuk menjaga kelembapan itu lebih tinggi. Terus, nah saran saya mungkin udah sering tahu ya bahwa melakukan sauna itu sangat pengaruh gitu.
sangat penting karena kan gimana pun sekarang di apartemen tuh pasti ada sauna atau misalnya di rumah tuh pasti ada sauna, itu sangat penting. Kenapa? Karena biasanya itu orang-orang sukanya kita habis sauna terus kita sebelum sauna kita sudah membersihkan wajah, terus setelah sauna nah itu kan kulitnya masih agak-agak warm ya, jadi biasanya pori-porinya mulai kebuka. Nah kalau itu biasanya baru kita apply serum karena dia absorpsinya tuh akan lebih kuat ketika pori-porinya tuh lagi terbuka, biasanya gitu. Itu sih biasanya tradisinya. Jadi sebelum sauna tuh biasanya kita mandi, bersihkan semuanya, terus kita sauna, setelah itu kita kasih body lotion, terus juga serum, itu biasanya absorpsinya lebih bagus. Itu terus juga serum rambut. Terus kalau misalnya yang kedua tadi meler, itu emang sering saya sampai sekarang juga masih meler. Tapi sekali lagi tadi memang kalau misalnya winter itu kita imun kita akan menurun dan akan lebih rentan untuk kena penyakit misalnya saluran nafas ya. Yang kedua kalau misalnya masih nggak kuat dingin, mungkin ada yang namanya apa sih namanya pakai masker itu mas yang yang sampai yang cuman kelihatan mata doang. Jadi di sini ada masker, sini juga sampai ini ada masker. Iya ada namanya itu itu lupa itu ada namanya, itu biasanya untuk orang-orang yang di Lapland itu walaupun suhu minus 40 itu mereka bisa hiking. Jadi di sini sebenarnya kalau misalnya kita bilang apakah orang di sini rentan hipotermi atau misalnya frostbite, itu enggak gitu, tergantung dari seberapa bagus gitu maksudnya baju kita kayak gimana gitu. Sekali lagi di sini tuh nggak ada cuaca buruk, adanya baju yang nggak bagus atau yang nggak benar gitu. Jadi kalau kita lihat di Lapland tuh banyak suhu minus 40, minus 45, tapi mereka masih bisa hiking. Ya karena tadi mereka pakai masker yang cuma sampai kelihatan mata, jadi sampai menutupi semuanya, terus juga pakai baju-baju yang bagus semuanya. Tapi kalau misalnya kayak meler atau misalnya itu masih wajar sih. Saya juga sampai sekarang juga masih seperti itu. Kalau misal kita pakai masker face mask seperti saat zaman COVID itu, Mbak Mita, apakah bisa mengurangi melernya ya? Kan jadi tertutup dari udara dingin ya. Itu kira-kira recommended nggak, Mbak, kalau pakai seperti itu? Atau Ini ya, shell-nya kita naikin gitu, biar hidung kita tertutupi jadi hangat gitu, bisa mengurangi melernya atau bagaimana ya? Iya sih pastinya, karena kan exposure dari coldness-nya akan semakin turun ya. Kalau nggak salah namanya masker balaclava, nggak salah itu bisa Oh, dicari ini di juga ada internet. di kolom chat ya, ada masker balaclava ya. Iya benar itu ya, masker balaclava itu yang biasanya sering dipakai, itu bagus. Atau kalau misalnya pun kadang-kadang ada tekniknya, kalau misalnya pakai shawl itu nanti shawl-nya ada kok diputer-puter nanti bisa sampai sini gitu. Jadi pakai shawl-nya sebenarnya bisa cukup kalau misalnya shawl-nya panjang. Makanya kalau beli shawl kalau bisa yang panjang karena nanti bisa buat menutupi kepala, juga bisa juga menutupi sampai di bawah hidung. Itu ada tekniknya di internet. Atau kalau tadi ya kalau mau ya sekalian beli ini masker yang balaclava tadi. Kalau misalnya masker biasa kan cuman untuk ini ya, maksudnya untuk biar nggak kena infeksi saluran nafas. Kalau masker balaclava kan emang khusus. Ya, betul. Terima kasih, Kak Mita. Kita menuju ke pertanyaan dari kolom chat. Yang pertama dari Mas Oki, izin bertanya, jika terjadi luka, biasanya masa penyembuhan lebih lama di saat winter. Apakah ini wajar atau ada perlu konsumsi vitamin atau suplemen tertentu ya, agar penyembuhan bila luka saat winter ini normal? Saya izin menambahkan, Mbak Mita, ini ada teman juga yang cerita kalau saat winter itu rambutnya lebih mudah rontok gitu, merasa lebih cepat rontok gitu. Itu apakah normal atau bagaimana ya? Sekalian karena masih terkait pertanyaan dari Mas Oki. Iya, nah itu benar ya. Memang kalau misalnya pada waktu winter, kalau misalnya kita ada luka, itu memang cenderung akan penyembuhan luka atau wound healingnya itu akan lama. Kenapa? Karena yang pertama sistem sirkulasi itu sirkulasi darah tuh nggak sebagus ya ketika pada waktu summer misalnya atau warm. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sekali lagi tadi karena sirkulasinya nggak bagus, itu maka biasanya rentan terkena infeksi. Nah, infeksi sendiri itu bisa menurunkan memperpanjang waktu untuk wound healing atau penyembuhan luka. Terus yang ketiga juga untuk pembentukan dari jaringan ya atau tisu yang baru ketika penyembuhan luka itu akan semakin lambat dibandingkan ketika
di musim summer, maksudnya ketika cuacanya lagi warm. Memang betul, memang wound healingnya akan lebih lama. Tapi apakah harus konsumsi sesuatu yang spesifik? Sebenarnya enggak, cukup konsumsi yang bergizi. Tapi biasanya kalau di rumah sakit kita memang ada dressing khusus ya, atau kayak misalnya luka apa sih namanya semacam bukan Kayak salep apa salep sih gitu, kayak Mbak. Kayak salep. iya kayak plester gitu apa sih? Iya kayak dari apa sih namanya bandage kayak gitu. Itu atau dressing biasanya wound dressingnya tuh khusus gitu. Itu ada yang biasanya dia lebih fleksibel, terus juga meningkatkan apa sih namanya meningkatkan wound healingnya bisa lebih cepat. Lebih ke situ sih untuk intervensinya. Kalau untuk makan makanannya nggak ada yang terlalu spesifik. Tapi Kalau memang untuk benar bahwa wound healingnya tuh lebih lama, memang benar. wound dressing-nya itu apakah bisa dibeli secara bebas atau khusus ya, Pak ya? Yang kayak tadi apa plester luka yang untuk winter itu tadi. Pas di rumah Iya sakit sih, aja, kalau sakit aja ya. kalau saya tahu saya sih di rumah sakit ya itu ada. Tapi biasanya ada juga kok kalau kapan tuh saya lihat bisa beli di apa apteki di apa sih? Oke ya. Apa sih? Uh, Apotek karena sekarang udah Oke ya. lupa bahasanya. Ya di apotek itu bisa di online. Tapi sekali lagi sih prinsipnya tadi bahwa memang benar wound healing itu akan lebih lama. Yang kedua prinsipnya adalah harus mencegah biar apa namanya nggak sampai infeksi karena kan kalau winter rentan untuk infeksi jadi higienitasnya harus dijaga, moisturizingnya harus dijaga, terus dari dalam juga makan makanan dan juga harus minum airnya harus banyak gitu dan juga sekali lagi mungkin di sini juga ada budaya ya minum alkohol. Nah, tapi kalau misalnya winter itu kalau bisa dikurangi. Kenapa? Karena winter itu bisa menyebabkan maksudnya alkohol itu nyebabin dehidrasi. Karena kita tahu kan bahwa alkohol itu bisa nyebabin apa ya? Lebih mudah untuk buang air kecil. Jadi bikin dehidrasi gitu. Mungkin kadang-kadang kan ada kayak culture-culture di sini misalnya kita diajak minum alkohol gitu misalnya. Terus yang kedua jangan lupa kalau misalnya minum alkohol harus makan dulu, jangan sampai perut lagi kosong karena kalau misalnya perut lagi kosong nanti lebih absorpsi alkohol itu ke apa sih ke sirkulasi darah itu akan lebih cepat. Jadi biasanya efeknya juga akan lebih cepat gitu. Terima kasih banyak Mbak Mita atas PA-nya. Kita ke kolom chat dulu karena ada pertanyaan dari uh, Mas Henry Kristianto. Mengapa tidak disarankan makan suplemen multivitamin seperti vitamin C dan D? Bukankah tubuh juga perlu berbagai jenis vitamin? Gitu. Iya benar. Jadi kalau misalnya maksud saya adalah kalau di sini kan memang vitamin D itu wajib. Kenapa? Karena memang winter itu mataharinya nggak bisa maksudnya nggak bisa tiap hari ya. Bahkan cuman kalau semakin Desember bisa cuman sampai 3 jam atau 2 jam gitu kita lihat matahari. Begitu kita pulang kerja udah kita nggak lihat matahari. Makanya vitamin D penting. Kalau vitamin C itu lebih disarankan kalau misalnya kita lagi sakit atau misalnya daya imunnya kurang gitu karena sebenarnya vitamin C itu kan juga bisa maksudnya dari apa indikasinya maksudnya nggak yang harus dikonsumsi tiap hari gitu karena indikasinya juga nggak ada gitu kecuali kalau misalnya tadi bahwa lagi sakit atau apa karena sekali lagi bahwa vitamin C yang apa ya minum secara setiap hari ya dalam jangka panjang itu juga nggak bagus gitu terutama untuk ginjal ya untuk fungsi ginjal gitu. Jadi nggak perlu sih untuk misalnya sampai vitamin C yang high dose gitu misalnya tiap hari itu nggak perlu. Bahkan vitamin D aja juga nggak perlu sampai yang berlebihan gitu 20 mikrogram aja udah cukup gitu karena kita kan juga dapat asupan dari makanan, minuman. Jadi bahkan beberapa orang Finland pun juga yang saya baca ya sebenarnya sekarang dosis dari vitamin D yang 20 mikrogram tuh diturunkan jadi 10 gitu. Bahkan ada yang masih kontroversial bahwa mereka bilang bahwa sekarang nggak perlu vitamin D karena waktu itu rekomendasinya vitamin D 20 mikrogram itu adalah karena waktu itu Finland untuk dairy products-nya itu belum bagus gitu beberapa puluh tahun yang lalu gitu. Tapi sekarang karena dairy products-nya udah bagus dan mereka pemerintahnya ada program untuk memastikan bahwa harus mengandung vitamin D di makan makanan itu, mereka menjaga seperti itu, makanya sekarang masih kontroversial dosisnya. Tapi memang disarankan untuk orang-orang yang apa ya punya kulit dengan melanin yang lebih, yang kita butuh matahari atau dari negara-negara yang tropical itu memang sekitar 20 mikrogramnya udah cukup. Ya, terima kasih banyak Kak Mita. Berarti ini lebih ke suplemen yang
tiap hari dikonsumsi ya. Iya, Sehingga dalam dengan jangka kondisi di panjang. winter lebih cocok yang vitamin D saja ya, karena Iya, kebutuhannya lebih besar di situ. iya. Tapi Semoga kalau menjawab sakit ya pertanyaan dari apa? ya. Kalau mau Kalau vitamin C juga sakit apa? baru perlu vitamin lain yang sesuai Iya. indikasi gitu ya. Ya baik, semoga menjawab pertanyaan dari Mas Henry Kristianto. Kita sekarang ke pertanyaan langsung oleh Mas Abdul Halim. Silakan, Mas Halim. Baik, Nanti terima ada kasih Mas Seno. masalah. Selamat siang Mbak Dr. Mita. Saya Halim dari Vaskula. Kebetulan baru datang September lalu, jadi belum merasakan winter di Finland. Ada satu hal yang jadi pertanyaan saya. Tadi sebetulnya sudah sempat disinggung, hanya ingin saya mendapatkan penjelasan lebih lanjut begitu, kaitannya dengan winter kan malam lebih cepat ya, waktu gelapnya lebih panjang ketimbang waktu terang itu, sehingga juga durasi matahari lebih sedikit. Seringkali itu pengaruhnya ke fisik begitu, jadi lebih cepat mengantuk, cepat lelah begitu. Untuk mengatasi itu, sementara ketika tugas lagi deadline-nya itu gimana cara mengatasinya, Mbak Dokter? Terima kasih. Ya, silakan Mbak Dokter Mita. Ya, ini Iya, betul. terima kasih atas pertanyaannya. Ini juga benar, saya 1 tahun di sini aja masih, kalau sudah mulai winter udah gampang capek. Bener, memang salah satu apa ya? Di sini emang orangnya sukanya pertama tadi pasti ya vitamin D itu super ngaruh, karena saya juga ngerasakan bahwa ketika saya nggak minum vitamin D itu akan lebih cepat ngantuk, lebih cepat capek dibandingin ketika pas vitamin C. Yang kedua tadi, bahwa yang tadi saya bilang lampu itu juga itu sangat pengaruh. Walaupun cuma 20 menit sampai 2 jam itu, ini testimoni dari saya ya, itu sangat pengaruh, bisa lebih bikin nggak capek. Terus yang ketiga, kita tahu ya bahwa di Finlandia ini adalah negara yang pengkonsumsi kopi terbesar di dunia. Itu alasannya kenapa, karena di sini biasanya kita punya tradisi pagi minum kopi, siang minum kopi, sore minum kopi. Bahkan ada yang orang 6-7 kali minum kopi sehari, orang Finlandia. Makanya biasanya di sini ada yang ketika misalnya ditanyain ya, kalau pas lagi apa namanya lagi break gitu, kita ditanyain sama orang sana kayak kamu mau kopi nggak gitu. Kalau misalnya kita bilang enggak tuh mereka aneh loh. Oh bisa ya ada orang nggak minum kopi kayak gitu. Karena tradisi di sini tuh minum kopi. Itu sih salah satunya sarannya, minum kopi. Dan memang kalau untuk secara tidur disarankan, kalau saya lihat dari rekomendasinya, memang kalau bisa lebih dari pada waktu summer gitu. Disarankan at least 8-9 jam. Atau ada yang bilang sampai 10 jam. Jadi lebih lama dibandingkan summer, karena berhubungan tadi dengan circadian rhythm kita itu. Dan ya itu sih yang saya bisa paparkan, karena jujur apalagi kalau pas awal itu sangat wajar sekali merasa gampang capek. Saya aja 1 tahun dia masih merasa gampang capek, udah apa ya, dan itu belum signifikan. Vitamin D sama lampu tadi itu super signifikan kalau saya, dan dengar cerita dari teman-teman saya. Baik, terima kasih banyak Kak Mita. Berarti baik lagi ke suplemen, kemudian juga ke mengkondisikan lingkungan kita ya dengan penggunaan lampu tadi, lampu yang bisa otomatis tadi ya Mbak ya, yang Iya, dari otomatis. waktunya bisa dinyalakan, kemudian juga menyerupai matahari sehingga bisa membuat kita lebih baik, dan irama sirkadian kita atau jam alami tubuh kita juga lebih terkondisikan gitu ya. Terus jangan lupa juga tetap harus banyak gerak, karena gimana pun itu juga bisa melatih. Makanya kalau misalnya di rumah sakit, justru orang-orang yang misalnya kualitas tidurnya nggak bagus ya pada orang tua, itu selain kita kasih obat misalnya melatonin dan lain-lain, itu juga yang kedua paling penting adalah kita biasanya ngomong bahwa harus exercise atau dipaksa exercise siang hari. Exercise dalam artian entah jalan, misalnya nggak harus yang ke gym ya, tapi entah jalan kaki, entah ya keliling-keliling atau melakukan sesuatu gitu. Jadi dan juga kalau bisa waktunya harus tetap tiap hari. Jadi oke, jam 7 bangun, jam 5 misalnya jam 8 baru tidur gitu. Jangan yang tiap hari beda-beda jadwalnya. Jadi tubuh kita tuh biar terbiasa. Nah, ini juga saya jadi tertarik ya dengan tentang olahraga ya. Kalau aktivitas fisik saat winter itu kan, saat winternya kita harus hati-hati ya. Jadi kan agak ini juga ya. Berarti lebih ke olahraga indoor mungkin ya Pak ya, yang aman ya. Karena kalau
Iya, Ke outdoor kan lagi ekstrim nih, atau nanti kalau main di luar bisa kepleset, jatuh malah. Ini berarti lebih ke yang indoor ya, kita disarankan ya mungkin ya. iya, ya pertama indoor, terus yang kedua kalau kita lihat orang finish, ya kalau selama sepatunya bagus atau bajunya bagus, ya kita lihat ya orang-orang sini biasanya banyak yang sambil bawa anjingnya, terus lari-lari, asal asal proper sih bisa. Terus yang ketiga mungkin yang ini sedikit inspirasi kalau misalnya mau coba olahraga baru, misalnya skating atau apa ya, ski itu bisa di Lapland atau ada namanya di Ruka Ski Resort itu yang mungkin harus dicoba gitu. Itu pengalaman yang baru juga. Ya, tapi sekali lagi harus di-plan karena apa namanya di sana biasanya kita 1 sampai 2 hari terus harus nyewa moki ya apa nyewa apa sih namanya semacam penginapan terus juga skinya itu sepatu semuanya itu kalau nyewa harganya juga lumayan jadi mungkin itu harus di-plan tapi sangat bagus sih untuk mencoba suatu pengalaman yang baru. Wah, jadi tertarik saya. Terima kasih banyak Mbak Mita atas insight-nya. Mungkin ini terakhir Mbak Mita, ada pertanyaan terakhir di kolom chat dari Mbak Ame. Saat suhu minus biasanya wajah terasa perih. Apakah memakai face mist membantu meredakan perih atau kulit jadi makin kering? Saya sendiri juga ada pengalaman juga Mbak. Mungkin kemarin-kemarin kan sempat dingin ya. Itu mata juga merasa pedis gitu saat pertama kali keluar gitu. Pertama kali keluar dari apartemen gitu. Matanya pedas sekali naik sepeda gitu misalkan ya. Ini juga dari Mbak Ame wajahnya perih gitu. Mungkin untuk pertanyaan terakhir, apakah ada tips atau bagaimana memakai face mist? Ini saya belum tahu ya, ini apa ya. Apakah meredakan perih atau membuat kulit jadi kering? Iya, iya, iya bener. Kalau misalnya pas winter itu pasti perih, karena apa ya, ya cuaca kering dan juga apa ya, coldness tuh nembus sampai ke tulang rasanya perih gitu. Ya tadi yang pertama pastinya harus diprotek ya bajunya harus bagus. Yang kedua biasanya kalau misalnya masalah mata itu saya sarankan bisa pakai petroleum jelly di sekitar mata. Terus yang ketiga, biasanya mata itu lebih mudah kering gitu. Bagi orang-orang yang sudah punya sindrom mata kering sebelumnya, itu akan lebih rentan lagi pas winter. Biasanya kita bisa kok beli di apotek ya semacam air mata buatan atau artificial tear itu bisa dipakai 4 sampai 6 kali dan itu aman untuk jangka panjang asal nggak ada kortikosteroidnya. Tapi biasanya di sini kalau misalnya apa sih cairan-cairan kortikosteroid biasanya di sini ketat, maksudnya nggak seperti Indonesia jadi nggak boleh biasanya. Tapi bisa sih beli yang artificial tear itu bisa atau biasanya orang-orang yang matanya minus tuh biasanya lebih cenderung untuk sindrom mata kering. Saya juga biasanya meneteskan 4 sampai 6 kali sehari itu masih nggak apa-apa gitu. Itu sih terus petroleum jelly, terus tadi diprotek sebisa mungkin. Itu sih mungkin mungkin Mas Eno ada tambahan mungkin. Ya, saya kira cukup Mbak Mita sudah lengkap sekali karena apa? Ini juga waktu ya, jadi sudah lebih dari jam 2. Terima kasih banyak atas partisipasi dari rekan-rekan semua dan juga kepada narasumber kita, Mbak Dr. Deisa Laksmita Ayomi, sebagai narasumber kami yang telah berkenan untuk sharing, eh, juga atas pengalaman beliau sebagai dokter di fasilitas kesehatan di kota Nurme tadi ya, di kota Nurmes, Finlandia sudah setahun, jadi memang real sekali yang disampaikan oleh beliau. Mudah-mudahan yang telah kita pelajari bersama ini dapat kita praktekkan dan kita dapat melewati winter time ini dengan sehat dan tentunya dengan tetap bahagia. Ya demikian yang dapat kami sampaikan dari PPI Finlandia. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semuanya.